Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Renata Putri dengan NIM 19074 dan saya sendiri Deborah Christine dengan NIM 19096 akan membahas tentang pengkajian terkait main atau fish terkait tinggi badan dan berat badan dengan model linear dan non-linear menggunakan GeoGebra. Untuk latar belakang, karyawan tentunya dalam suatu organisasi memegang peranan yang penting dalam penyelenggara kegiatan. Nah, karyawan itu biasanya berperan sebagai perencana, pengubah, serta pengendali sumber daya yang lainnya dalam suatu organisasi. Nah, organisasi itu dikatakan berhasil atau efektif apabila telah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut diperlukan tentunya produktivitas kerja. Pada dasarnya, produktivitas itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, kebugaran jasmani, kedua, status gizi, yang ketiga, kapasitas kerja, dan beban tambahan akibat lingkungan kerja. Faktor kebugaran jasmani itu adalah aspek fisik dari kesegaran yang menyeluruh atau total fitness yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalani hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan yang layak. Nah, di dalam kebugaran jasmani memuat aspek tinggi badan dan berat badan seorang karyawan. Rumusan masalah dari pengkajian ini yang pertama adalah bagaimana memodelkan persamaan linier hubungan tinggi badan dan berat badan berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran dengan menggunakan GeoGebra. Yang kedua, apakah persamaan linier menjadi model yang paling tepat untuk menginterpretasikan hubungan tinggi badan dan berat badan berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran dengan menggunakan GeoGebra? Yang ketiga, bagaimana akibat pertukaran letak sumbu berat badan dan tinggi badan berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran dengan menggunakan GeoGebra pada persamaan linier? Yang terakhir, bagaimana hubungan berat badan dan tinggi badan berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran? Selanjutnya, tujuan dari dilaksanakannya pengkajian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Yang pertama, untuk mengetahui persamaan linier, hubungan tinggi badan dan berat badan berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran dengan menggunakan GeoGebra. Yang kedua, untuk mengetahui apakah persamaan linier menjadi model yang paling tepat untuk menginterpretasikan hubungan tinggi badan dan berat badan berdasarkan data pria yang bekerja kantoran dengan menggunakan GeoGebra. Yang ketiga, untuk mengetahui akibat pertukaran letak sumbu berat badan dan tinggi badan pada persamaan linier berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran dengan menggunakan GeoGebra. Dan yang keempat, untuk mengetahui hubungan berat badan dan tinggi badan berdasarkan data 10 pria yang bekerja kantoran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kajian pustaka pada pengkajian ini. Yang pertama mengenai tinggi badan. Tinggi badan merupakan data ukuran tubuh manusia dalam sisi tingginya yang diukur dalam keadaan murni tinggi badan dari tumit hingga ujung kepala tanpa ada benda lain yang ikut terukur. Tinggi badan merupakan gambaran pertumbuhan. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersama dengan pertambahan umur. Yang kedua mengenai berat badan. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, di mana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya, dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang dengan cepat atau lambat dari keadaan normal. Berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh dan menggambarkan massa tubuh. Yang ketiga mengenai IMT. IMT atau Indeks Massa Tubuh merupakan pengukuran yang membandingkan berat badan dan tinggi badan seseorang. Formula IMT digunakan di seluruh dunia sebagai alat untuk mengetahui berat badan yang underweight, normal, overweight, dan obesitas. Pada slide selanjutnya akan ditunjukkan terkait tabel klasifikasi IMT berdasarkan WHO. Berikut adalah tabel klasifikasi IMT berdasarkan WHO. Nah, untuk IMT lebih kecil dari 18,5 masuk ke dalam klasifikasi berat badan kurang atau underweight. Sedangkan untuk IMT 18,5 sampai 22,9 masuk ke dalam klasifikasi berat badan normal.
Untuk IMT 23-24,9 masuk ke dalam klasifikasi kelebihan berat badan atau overweight dengan risiko. Lalu untuk IMT 25-29,9 masuk ke dalam klasifikasi obesitas 1. Sedangkan untuk IMT yang lebih dari 30 masuk ke dalam klasifikasi obesitas 2. Kajian pustaka yang terakhir mengenai regresi linier. Analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Jika hanya terdapat satu variabel bebas, maka model yang diperoleh disebut model regresi linier sederhana. Sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu, maka model yang diperoleh disebut model linier berganda. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nakrowi pada tahun 2008. Selanjutnya adalah deskripsi data. Seperti yang sudah dibahas pada latar belakang, aspek kebugaran jasmani membuat aspek tinggi badan dan berat badan seorang karyawan. Nah, pada slide selanjutnya akan ada tabel dari tinggi badan dan berat badan 10 karyawan yang bekerja di kantor yang sama. Nah, berikut adalah tabel tinggi badan dan berat badan 10 pekerja kantor. Lalu selanjutnya adalah analisis data. Nah, di sini yang pertama kami menganalisis data menggunakan persamaan linear. Dalam grafik tersebut, sumbu X menunjukkan data tinggi badan, sedangkan sumbu Y menunjukkan data berat badan. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan GeoGebra, diperoleh persamaan linear yang sesuai adalah Y sama dengan 0,99X dikurang 98,34 dengan kemiringan grafik sebesar 0,99. Nah, berdasarkan grafik yang diperoleh, SSE-nya adalah 94,3877. Selanjutnya, dilakukan perubahan sumbu pada grafik. Nah, untuk grafik yang ada pada layar, sumbu X menunjukkan data berat badan, sedangkan sumbu Y menunjukkan data tinggi badan. Nah, berdasarkan perhitungan GeoGebra, diperoleh persamaan linear yang sesuai adalah Y sama dengan 0,74X ditambah 121,8 dengan kemiringan grafik sebesar 0,74 dan diperoleh SSE-nya sebesar 70,2389. Selain menggunakan persamaan linier, kami juga memodelkan data dengan menggunakan persamaan non-linier. Untuk persamaan non-linier yang pertama, kami gunakan persamaan logaritma dan memperoleh grafik seperti pada gambar. Dan persamaan logaritma yang sesuai adalah Y sama dengan min 869,02 ditambah 182,84 ln X dengan nilai SSE sebesar 93,7377. Yang kedua, dengan menggunakan persamaan polinomial berderajat 2, diperoleh grafik seperti pada gambar. Kemudian untuk persamaan yang sesuai adalah Y sama dengan min 0,03X kuadrat ditambah 12,43X dikurang 1149,13 dengan nilai SSE sebesar 90,5722. Selain itu, kami juga menggunakan persamaan eksponensial dan diperoleh grafik seperti pada gambar. Untuk persamaan eksponensial yang sesuai adalah Y sama dengan 9,59 E pangkat 0,01X dengan nilai SSE sebesar 95,9549. Nah, berikut adalah perhitungan IMT atau indeks massa tubuh dengan menggunakan Excel. Lalu disimpulkan bahwa ke-10 pria yang bekerja kantoran tersebut termasuk ke dalam klasifikasi kelebihan atau overweight sesuai dengan tabel IMT WHO. Dari pengkajian dan analisis yang sudah dilakukan, kita dapat memperoleh beberapa kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, dari model matematis di atas, didapatkan bahwa model matematis dengan sumbu X menunjukkan data tinggi badan dan sumbu Y menunjukkan data berat badan adalah persamaan linier, yaitu Y sama dengan 0,99X dikurang 98,34 dengan SSE sebesar 94,3877.
sedangkan kemiringan grafik yang diperoleh adalah 0,99. Kesimpulan yang kedua, dari model matematis di atas didapatkan bahwa model matematis dengan sumbu X menunjukkan data berat badan dan sumbu Y menunjukkan data tinggi badan adalah persamaan linier, yaitu Y sama dengan 0,74 dikurang 121,8 dengan SSE sebesar 70,2389. Sedangkan kemiringan grafik yang diperoleh adalah 0,74. Yang ketiga, berdasarkan kedua model matematis tersebut, dapat dilihat bahwa jika dilakukan pertukaran posisi sumbu dari sumbu X menunjukkan data tinggi badan ke sumbu X menunjukkan data berat badan dan sumbu Y menunjukkan data tinggi badan, akan terjadi penurunan kemiringan garis yang semula sebesar 0,99 menjadi 0,74. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya penurunan SSE dari 94,3877 menjadi 70,2389. Yang keempat, hubungan antara berat badan dan tinggi badan dapat dilihat dengan menggunakan formula IMT yang merupakan pengukuran perbandingan berat badan dalam kilogram dan kuadrat tinggi badan dalam dalam meter dengan menggunakan Microsoft Excel. Diperoleh perhitungan IMT yang menunjukkan bahwa 10 orang pria pekerja di kantor tersebut mengalami kelebihan berat badan atau overweight menurut tabel WHO. Kesimpulan yang kelima, pada persamaan nonlinear yaitu persamaan polinomial berderajat 2, diperoleh persamaan yang sesuai adalah Y sama dengan min 0,03x kuadrat ditambah 12,43x dikurang 1149,13 dengan nilai SSE sebesar 90,5722. Untuk persamaan logaritma yang sesuai diperoleh Y sama dengan min 869,02 ditambah 182,84 ln X dengan nilai SSE sebesar 93,7377. Dan untuk persamaan eksponensial yang sesuai diperoleh bahwa Y sama dengan 9,59 E pangkat 0,01x dengan nilai SSE sebesar 95,9549. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, dengan beberapa analisis yang dilakukan melalui persamaan linier dan persamaan non-linier, diperoleh bahwa model matematika yang paling sesuai dengan data tinggi badan dan berat badan 10 orang pria pekerja kantoran tersebut adalah model matematika dengan persamaan linier yang menggunakan berat badan pada sumbu X dan tinggi badan pada sumbu Y. Hal ini dikarenakan SSE pada model tersebut paling kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.